Saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali saya bisa sharing kepada saudara pada hari ini, hari Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara yang terkasih, kita mau buka Alkitab kita dari kitab Yohanes pasal 19 ayat 14 sampai dengan 30. Hari ini kita mau belajar dari kematian Kristus. Yohanes 19 ayat 14 sampai dengan 30. Yohanes 19 ayat 14 sampai dengan 30. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, 'Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku.' Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sangat menarik. Mari kita ambil kata-kata Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya kepada Bapa di sorga. Apa artinya yang Yesus katakan, "Sudah selesai"?
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, rupanya kematian adalah penyelesaian dari sesuatu. Kematian adalah akhir dari sesuatu. Kematian, sebelum menghadapi kematian, Yesus berkata, sudah selesai. Apanya yang sudah selesai? Peristiwa kematian, dari peristiwa kematian Yesus dan kematian setiap manusia, ada yang diakhiri, saudara-saudara. Dan saat ini saya mau cerita, saya mau sharing kepada saudara, ada 3 hal yang diakhiri oleh sebuah kematian. Yang pertama, kita belajar dari perkataan Yesus sudah selesai, yaitu kematian adalah akhir melakukan sebuah tugas. Apa tugas Yesus berada di dunia sebelum dia mengakhiri, sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir? Yohanes 4 ayat 34 mengatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Di dalam Lukas 22 ayat 42, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Ini perkataan Yesus sebelum dia menghadapi pengkhianatan dari muridnya yang bernama Yudas, sebelum dia menghadapi siksaan di kayu salib, sebelum dia menghadapi kematian. Ketika dia mengatakan, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Lukas 42 ayat 43 bilang, seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Alkitab mencatat peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Artinya, saudara-saudara, dia ingin jika Bapa bisa melalukan, Bapa bisa membebaskan dia dari kematian yang menyiksa itu. Tetapi Yesus tahu dia ada di dunia, dia datang ke dunia karena untuk satu tugas, yaitu tugas melakukan kehendak Bapa di sorga. Dan ketika dia mengatakan sudah selesai, dia mau menghadapi kematian dalam arti tugasnya sudah selesai di muka bumi ini. Rasul Paulus di dalam Filipi 1 ayat 21 mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Rasul Paulus berkata, hidup bagi dia adalah Kristus dan mati bagi dia adalah sebuah keuntungan. Saudara-saudara, bukankah ini juga harus menjadi pemahaman kita? Kalau kita hidup bagi Kristus, dan jika kita mati, itu adalah sebuah keuntungan. Kenapa? Karena tugas kita di dunia sudah berakhir. Tetapi jika saya dan saudara harus masih hidup di dunia ini, itu berarti saya dan saudara bekerja memberi buah. Mana yang harus kita pilih? Kita mau tetap hidup atau kita mau mati? Kita sepertinya tidak tahu mana yang lebih baik. Tetapi mari kita lihat apa kata Rasul Paulus. Kalau kita hidup adalah Kristus. Kalau kita mati adalah sebuah keuntungan. Ayat selanjutnya di ayat 23. Aku didesak dari 2 pihak. Aku sebenarnya ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk Paulus tinggal di dunia ini karena kamu, katanya. Apa itu kamu? Karena orang-orang, karena jemaat yang dia layani, karena umat Tuhan yang dia layani. Kenapa lebih perlu tinggal di dunia? Karena kamu, di ayat 25,
Karena dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Saudara-saudara, kematian adalah akhir melakukan tugas. Namun kalau kita belum menghadapi kematian seperti Rasul Paulus, berarti kita masih punya tugas untuk bekerja dan berbuah. Untuk siapa? Untuk orang-orang lain semakin maju dan semakin bersukacita dalam iman. Artinya kalau saya dan saudara masih hidup, kita yang hidup ini menggunakan kuasa kebangkitan Kristus, kuasa kematian Kristus untuk membangun orang lain. Kalau saya sudah tidak bernafas, berarti tugas saya sudah selesai. Kalau saya masih bernafas, berarti saya masih punya tugas untuk membangun diri saya dan membangun orang lain. Yang setuju katakan amin. Kata Yesus kepada mereka, ingat saudara, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Mari saudara, selama kita masih hidup, berarti kita punya tugas melakukan kehendak Bapa yang mengizinkan kita masih bernafas, dan berarti kita masih punya tugas menyelesaikan pekerjaan kita. Hari ini kita dikejutkan oleh kepergian, oleh sebuah kematian dari sahabat kita, Saudara Rahmat. Saudara-saudara, apa yang terjadi dengan Saudara Rahmat? Kematiannya berarti tugasnya sudah selesai. Kematian saudara terkasih kita ini berarti tugas Rahmat sudah selesai. Sebab di sana, di kekekalan, di surga, tidak ada lagi tugas-tugas. Di sana kita hanya berdiri, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama dengan para malaikat di sorga. Kematian Yesus adalah akhir tugas Dia menyelesaikan tugasnya di muka bumi. Yesus pergi ke pangkuan Bapa di sorga, duduk di sebelah kanan Bapa di sorga, dan memerintah bersama-sama dengan Bapa di sorga. Saudara-saudara, yang kedua, kematian adalah akhir penderitaan. Wahyu 21 ayat 4, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tahukah saudara bahwa kematian selain sebuah akhir dari tugas kita, kematian adalah akhir dari semua penderitaan yang kita alami di dunia. Alkitab jelas mengatakan di sorga nanti tidak ada lagi air mata. Di sorga nanti tidak ada lagi maut yang berkuasa. Tidak ada lagi perkabungan. Tidak ada lagi ratap tangis. Tidak ada lagi duka cita. Semua itu hanya ada di dunia yang fana yang selama ini kita hadapi. Ketika menghadapi kematian, orang percaya akan yakin penderitaannya sudah berakhir. Oleh sebab itu, kita tidak berduka cita karena orang yang meninggal. Kita berduka cita karena kita kehilangan orang yang meninggal. Kita bersuka cita orang yang meninggal sudah selesai penderitaannya dan berjumpa dengan penciptanya, Bapa di sorga. Yesus di dunia mengalami penolakan. Bukankah Yesus di dunia difitnah, dihina? Yesus di dunia mengalami kekejaman, cambuk. Yesus di dunia mengalami tuduhan tiada henti-hentinya. Yesus di dunia ketakutan sampai dia berdoa, keringatnya seperti peluh darah. Yesus di dunia dikhianati, bukan saja oleh orang banyak, tetapi oleh muridnya sendiri. Dan kematian Yesus pun
adalah kematian seperti kena kutuk, seperti kena tulah. Kematian Yesus pun karena menanggung kesalahan dan penyakit yang tidak seharusnya ditanggungnya. Saudara-saudara, mari kita belajar. Tidak penting bagaimana cara seseorang mati. Yang penting bagaimana waktu orang itu menjalani kehidupannya. Tidak penting apa penderitaan yang dialami, tetapi lebih penting bagaimana menjalani penderitaan di dunia. Kita belajar dari Yesus. Apakah kita menjalani penderitaan, berharap kepada Bapa dengan ketaatan penuh dan berserah total kepada kehendak Tuhan, atau kita menjalani kehidupan di dunia selalu mencari kenyamanan semata-mata? Bukankah Yesus ketika dia hidup, dia mengalami banyak penderitaan, dan itu semua berakhir ketika dia mati di kayu salib. Matinya saja dengan cara yang hina, dengan cara yang paling seperti orang yang berdosa, mati disalibkan. Namun tahukah saudara, Yesus mati menyelesaikan masalah dosa saya dan saudara. Dan kita yang masih hidup, maka marilah kita selesaikan masalah kita. Karena kematian Yesus memberi jalan untuk kita menyelesaikan setiap masalah kita, yaitu masalah utama kita terpisah jauh dari Allah. Yesus mati di kayu salib agar masalah manusia yang terpisah jauh dari hadirat Allah dapat diselesaikan dengan kematiannya. Kita didamaikan dengan Allah karena Yesus menjadi jalan penebusan setiap kesalahan kita. Kematian Yesus memberi kemampuan kita menyelesaikan masalah kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jangan cepat-cepat berkata, aku serahkan persoalanku kepada Tuhan. Itu salah, saudara-saudara. Yang benar adalah, mari kita beriman bahwa kematian Yesus sudah memberi jalan kepada kita, sudah memberi cara kepada kita untuk menyelesaikan masalah dan penderitaan kita, yaitu caranya bagaimana minta hikmat dan minta Allah menolong dengan caranya Allah. Jangan cepat-cepat meminta serahkan persoalan kepada Yesus lalu selesai sendiri. Tidak, saudara-saudara. Kitalah yang berkewajiban, kitalah yang harus menyelesaikan masalah kita. Tapi Yesus memberi caranya. Yesus memberi jalannya. Kalau masalah dosa, Yesus memberi jalannya, yaitu dia mati di kayu salib. Kematian adalah akhir dari penderitaan. Kematian Yesus adalah akhir dari terbelahnya jurang pemisah antara saya dengan Bapa di sorga. Dan kalau kita dipanggil Tuhan, kalau kita mati, kita menghadapi kematian, itulah akhir dari penderitaan yang kita alami selama di dunia. Dengan kata lain, saudara-saudara, selama kita masih bernafas, kebutuhan dan penderitaan masih akan kita alami dari waktu ke waktu. Kebutuhan dan penderitaan akan berhenti ketika kematian datang menjemput kita. Saudara-saudara, sekarang kita tidak dapat beribadah secara fisik bersama-sama. Namun saya sangat tidak setuju dengan orang yang membuat pernyataan, orang yang menulis, mengatakan, itu membuktikan bahwa pastor-pastor tidak lagi dibutuhkan, tetapi Tuhan yang dibutuhkan. Kita sekarang tidak bisa beribadah secara fisik dalam sebuah gedung gereja, itu membuktikan gereja tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan hanya Tuhan. Saya tidak setuju dengan pernyataan ini. Tiba-tiba semua orang berseru-seru kepada Tuhan, maka penderitaanlah yang membuat manusia datang berseru kepada Tuhan, bukan gereja, bukan pastor, bukan manusia, tetapi penderitaan. Saya tidak setuju dengan ini. Selama kita ada di dunia, selama kita masih bernafas, kita masih membutuhkan orang lain. Kita masih membutuhkan gereja, kita masih membutuhkan komunitas. Hanya ada dua golongan orang yang percaya dengan kalimat-kalimat yang tadi saya sebutkan. Menurut saya, dua golongan ini, yang pertama golongan orang sombong, yang merasa tidak lagi memerlukan orang lain, tidak lagi merasa membutuhkan gereja, tidak lagi membutuhkan pembimbing rohani, dan yang golongan yang kedua adalah orang yang kepahitan dengan gereja. Hati-hati saudara, jangan cepat percaya dengan statement seperti itu. Ada waktunya
Nanti kita akan beribadah bersama-sama kembali. Dan tapi hari-hari ini kita diminta mentaati apa yang sedang terjadi. Hikmat bijaksana pemerintah menganjurkan kita untuk beribadah di dalam rumah-rumah. Kita taat. Tetapi itu tidak berarti kita tidak butuhkan orang lain. Saya pribadi, saya sebagai pemberita firman Allah, saya sebagai pelayan Injil, saya sebagai hamba Allah, saya mau menyatakan saya membutuhkan saudara. Saya membutuhkan jemaat Tuhan. Karena kekuatan saya juga salah satunya terletak di dalam doa-doa saudara bagi saya. Di dalam doa-doa saudara bagi kami. Kita tidak bertemu tidak berarti saya tidak membutuhkan saudara. Sebab kebutuhan orang lain itu pasti selalu ada. Kebutuhan akan orang-orang sekitar kita itu selalu ada. Gereja dibuat oleh Tuhan untuk menjadi tubuh Kristus yang saling membangun. Hanya kematianlah yang akan membebaskan kita dari semua kebutuhan dan penderitaan. Saya butuh saudara. Saya butuh gereja. Saudara juga butuh gereja. Saudara sebagai makhluk sosial, saudara butuh persekutuan. Saudara sebagai anggota tubuh Kristus, saudara membutuhkan satu sama lain. Tidak menghilangkan kebutuhan itu. Kita hanya tidak butuh lagi gereja, kita tidak butuh lagi pastor, kita tidak butuh lagi rekan seiman, hanya kalau ada kematian. Kalau kita menghadapi kematian, kita sudah tidak perlu lagi itu. Nomor 3, kita belajar kematian adalah akhir segala yang fana. Roma 6 ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Arti kematian Yesus adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Satu kali cukup Yesus mati di kayu salib, satu kali sudah selesai untuk seluruh persoalan dosa manusia. Saudara-saudara, kematian akhir segala yang fana. Roma 6 ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Selama kita masih hidup, mari kita sadari kita hidup di dalam tubuh jasmani yang fana, yang hanya akan binasa dan akan musnah. Sebab itu, selama kita masih hidup, mari kita terus berjuang melawan semua keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan kita yang berdosa. Tetapi nanti ketika kita sudah mati, seluruh keinginan itu berakhir, dan tubuh yang fana ini berakhir, tamat usianya, dan kita akan menerima kekekalan di sana. Saudara-saudara, tahukah saudara semua yang kita peroleh di dunia ini, hal baik, termasuk di dalamnya, itu pun hal yang fana. 1 Korintus 9:24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Kita semua berjuang dan berlari untuk dapat hadiah. Kita bekerja untuk mendapat upah. Kita bekerja, kita melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk mendapat apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan. 1 Korintus 9 ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudara-saudara, bekerja keras itu baik dan memuliakan Allah. Saudara-saudara, melakukan yang terbaik, belajar yang terbaik, itu sangat baik dan memuliakan Allah di bumi. Berusaha dan berjuang di dalam dunia dan mendapatkan upah berupa keberhasilan, penghargaan, kekayaan, semua itu baik. Tetapi ketahuilah, Alkitab berkata, semua itu fana. Upah yang sesungguhnya adalah mahkota abadi, yaitu upah di sorga. Dan itu akan diperoleh. Tidak bisa berbarengan dengan upah yang abadi, dengan upah yang fana yang di dunia ini. Upah yang abadi diperolehnya nanti. Yang abadi ada di sorga. Nah, kapan kita menerimanya? Setelah kematian. Kematian akhir segala yang fana. Saya senang
jika jemaat berhasil dalam hidupnya. Gembala akan berbahagia jika jemaat hidupnya berhasil, jika jemaat hidupnya diberkati. Tetapi ketahuilah, kebahagiaan yang melebihi semuanya itu adalah ketika kita tahu di sorga nanti kita semua mendapat mahkota yang abadi. Kita punya harta di dunia, puji Tuhan. Kita punya kedudukan di dunia, puji Tuhan. Kita punya kecantikan, ketampanan, puji Tuhan. Tapi sadar, itu semua fana. Penghakiman di dunia pun juga penghakiman yang fana. Sebab penghakiman yang sesungguhnya nanti setiap orang mati satu kali dan kemudian dihakimi di sana. Jangan kecil hati dengan penghakiman dari manusia. Pemimpin berbuat salah, dihakimi dan ditinggalkan. Orang berbuat salah, dihakimi dan dipenjara. Orang-orang berbuat salah, dihakimi dan diberi hukuman. Itu pun sesuatu yang fana. Penghakiman yang benar dan yang sangat adil adalah nanti penghakiman di sorga. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jangan cepat-cepat menghakimi sesamamu. Perintah Tuhan, jangan menghakimi sesamamu. Jangan menghakimi pemimpin, jangan menghakimi sahabatmu, jangan menghakimi keluargamu, jangan menghakimi sesamamu. Kenapa? Penghakiman adalah haknya Tuhan, dan itu akan kita dapatkan setelah kematian. Kenapa? Kematian akhir segala sesuatu yang fana. Apa yang kita belajar dari kematian? Kematian adalah akhir sebuah tugas. Oleh sebab itu, saudara dan saya yang masih hidup wajib hidup melakukan kehendak Bapa Pencipta kita sebagaimana kita teladani Yesus hidup di muka bumi. Yang kedua, kematian adalah akhir segala penderitaan. Maka kita yang hidup, baiklah kita ambil bagian dalam penderitaan Kristus, bukan penderitaan karena kebodohan dan kehidupan kita yang berdosa. Yang ketiga, kematian adalah akhir dari segala yang fana, maka selama kita masih hidup, kita harus terus berjuang, bertanding, mengejar mahkota yang abadi lebih dari semua yang ada di dunia ini. Saudara dan saya masih bernafas, masih hidup. Berarti saudara dan saya masih punya tugas. Saudara dan saya masih bernafas, berarti saudara dan saya dari waktu ke waktu masih mengalami penderitaan, tetapi kabar baiknya kita tidak mengalami penderitaan seorang diri. Ada Yesus yang sudah mati dan bangkit dan hidup selama-lamanya selalu menyertai saya dan saudara. Kematian adalah akhir segala yang fana. Saudara dan saya selama masih bernafas, mari kita mengejar bukan sesuatu yang fana yang ada di dunia ini, tetapi kita mengejar mahkota yang abadi yang sudah menanti kita yang ada di sorga. Terpujilah nama Tuhan, kiranya firman Tuhan pada hari ini memberkati saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.